Halo Clickers, bagaimana kabar kalian semua? Semoga senantiasa sehat saat jumpa pada serial belajar kali ini. Ini adalah program belajar jurnalisme investigasi, atau dengan kata lain, learning by doing dari beberapa kelas yang pernah saya ikuti. Ya, semacam menerapkan apa yang pernah dipelajari. Selama ini berkembang mitos bahwa jurnalisme investigasi adalah pekerjaan jurnalistik yang teramat sulit dan berbahaya. Hanya wartawan bernyali tinggi yang bisa melakukan kegiatan itu. Mitos ini tidaklah salah, tapi tidak pula benar-benar akurat. Nyali tinggi besar tidaklah cukup jika kita gagal menyajikan output berita yang komprehensif, berimbang, berpihak pada kebenaran dan kepentingan publik, relevan, independen, berhati nurani, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seri Learning by Doing ini saya sari dari kelas jurnalisme investigasi Tempo Institute. Secara teori, Anda juga bisa ikut dalam kelas tersebut. Link saya sertakan pada deskripsi video. Belakangan saya mencatat sedikitnya ada 13 desa dalam Kabupaten Penukal Habab Pematang Ilir yang menghiasi layar ponsel tentang dugaan dan indikasi penyelewengan dana desa dan atau alokasi dana desa. Namun tidak sedikit yang menyayangkan dan menilai berita tersebut tidak memenuhi kaidah jurnalistik, tidak berimbang, cenderung menghakimi dan substansi berita yang bias. Ini bukan kata saya loh, ragam komentar bisa Anda baca sendiri di mana berita-berita tersebut dibagikan. Meski demikian, anehnya tidak ada satupun kepala desa yang merasa dirugikan. Tidak ada satupun di antaranya yang menggunakan hak jawabnya. Oh, atau jangan-jangan kepala desa ini sedang menyiapkan delik. Sama seperti yang mereka lakukan sebelumnya, melaporkan wartawan dengan tuduhan inilah itulah bongkar pasang pasal. Padahal diketahui bahwa wartawan saat itu sedang membela kepentingan kepala desa atas dugaan perlakuan oknum dinas PMD yang kerap melakukan pungutan. Perkara yang aneh, oknum dinasnya yang diberitakan, tapi justru kepala desanya yang tidak terima. Sudahlah, kita tidak sedang membahas soal adu-mengadu tersebut. Lagi pula proses penyidikannya sudah di SP3 kan kok. Karena memang tidak cukup bukti. Meskipun kalau saya tidak salah dengar sih, terlapor yang sempat ditetapkan sebagai tersangka juga sedang menyiapkan upaya hukum untuk balik lapor. Sebagai manusia, wartawan bisa saja keliru atau salah, baik dalam praktik kegiatan jurnalistik maupun dalam karya sebagai outputnya. Atau bisa salah dalam menafsirkan begitu banyaknya peraturan perundang-undangan termasuk dalam menerapkan kode etik jurnalistik. Tapi saya yakin dan percaya wartawan tidak bohong, apalagi melakukan fitnah. Izin kepada rekan-rekan wartawan tanpa terkecuali, baik pemula maupun wanula, tanpa merasa diri paling benar apalagi paling tahu, dengan itikat baik tanpa tendensi, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada publik pembaca jika dalam penyajian berita kami belum dapat memenuhi implikasi perjanjian dengan publik yang merupakan makna dari kesetiaan kami kepada publik atau netizen, serta belum dapat memberikan navigasi sebagai referensi dengan pengumpamaan pembuatan peta modern yang dapat melihat secara proporsi dan komprehensivitas sebagai kunci akurasinya. Dengan demikian, adalah penting bagi kami untuk melakukan perbaikan yang harus terus dilakukan, dan jika perbaikan demi perbaikan itu dilakukan, maka akan menjadikan kegiatan dan karya jurnalistik wartawan menjadi yang terbaik. Mari kita cermati beberapa berita yang salah satunya mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran tersebut. Contoh sederhana adalah berita yang dilansir oleh linksumsel.co.id. Dengan judul "Tidak ditemukan baliho APBD Simpang Tais Pali, M. Ari Asnawi," ini sama saja menentang himbauan Kemendes PDTT.
Ya, angle berita ini mengkritisi baliho APBDes yang seharusnya sudah terpasang sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan dan kegiatan desa. Bahkan RAPBDes yang sedianya telah ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun berjalan bahkan tidak dipublikasikan hingga akhir semester pertama tahun anggaran ini. Di hari yang sama, subjek berita dalam hal ini kepala desa langsung memberikan penjelasan bahwa baliho APBDes sedang dalam antrian proses pencetakan. Sampai di sini, tahapan atau sirkulasi berita berjalan sebagaimana mestinya. Subjek berita diberikan hak dan kesempatan untuk memberikan penjelasan. Artinya, secara sederhana berita ini dapat dikatakan cover both side atau berimbang. Namun tidak demikian dengan liputan jurnalisme investigasi. Liputan jurnalisme investigasi dilakukan untuk menjawab pertanyaan penting di balik suatu peristiwa atau fakta yang belum diketahui publik. Saya beri contoh misalnya begini. Pada peristiwa tidak ditemukannya baliho APBDes, subjek berita dengan mudah menjelaskan bahwa balihonya sedang dalam antrian proses pencetakan. Dan bahkan saya sendiri 2 hari yang lalu cek fakta di lapangan. Saya menemukan baliho APBDes yang ukurannya kira-kira 1,5 meter x 3 meter atau sekitar 4,5 meter persegi, terpasang pada konstruksi besi permanen persis di depan kantor desa. Fungsi kontrol sosial yang melekat pada pers akan selesai sampai di sini jika wartawan tidak melakukan investigasi dalam hal menemukan indikasi pelanggaran yang terjadi. Contoh pelanggaran yang saya maksud tercermin dari angle berita yang akan diliput. Misalnya dari contoh link berita tersebut, angle berita yang akan kita investigasi adalah soal besaran anggaran pembuatan baliho APBDes. Angle adalah salah satu unsur dalam rencana liputan investigasi sebagai guideline supaya materi yang dikumpulkan bisa lebih efektif dan efisiensi dalam pekerjaan. Setelah menentukan angle berita, maka kita akan lebih mudah untuk mengkategorikan bahan, kepada siapa bahan itu didapat, apa saja bahan yang kita butuhkan, dan bagaimana cara mendapatkannya. Dalam tahap pengumpulan bahan ini, saya mencontohkan data pembanding dari desa lain. Data pembanding ini saya dapatkan dari kegiatan praliputan dengan cara banyak membaca berita liputan sejenis. Atau menanyakan pada bagian data di redaksi apakah memiliki atau menyimpan data sejenis. Dari data pembanding ini kita dapatkan asumsi bahwa anggaran pengadaan pencetakan baliho itu ada dan nominalnya cukup untuk mencetak ratusan meter persegi baliho. Berangkat dari asumsi inilah, wartawan kemudian dapat melakukan hipotesis mengenai berapa anggaran yang disediakan untuk pencetakan baliho, siapa orang yang mengurusi atau bertanggung jawab terhadap baliho tersebut, siapa yang diuntungkan dari indikasi pelanggaran ini, dan bagaimana modus operandinya sehingga laporan pertanggungjawaban ini lolos dari audit. Jadi pada episode serial belajar kali ini, kita baru membahas tahapan pertama, yakni membuat rencana liputan yang terdiri atas mencari dan menentukan angle, mencari bahan yang dibutuhkan, melakukan wawancara, dan reportase, serta membuat timeline berikut anggaran yang diperlukan. Namun jangan lupa, sebelum memutuskan melakukan investigasi, wartawan perlu menilai kelayakan liputan. Selain pertimbangan waktu, tenaga, dan anggaran yang dimiliki, serta kemungkinan untuk mendapatkan data penunjang dan informasi dari narasumber. Hal yang demikian penting untuk memastikan liputan bisa dijalankan. Untuk itu, wartawan perlu mengumpulkan bahan awal terlebih dahulu dengan cara melakukan praliputan. Sampai jumpa pada episode serial belajar learning by doing berikutnya tentang menyusun alur tulisan atau narasi dari bahan-bahan yang sudah didapat.
Jika berkenan, mohon bagikan video ini semoga menjadi ladang jariah dan berikan komentar agar video ini dapat lebih bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah nonton, salam people power.